terima kasih udah klik video ini. Masih di Semantics, hari ini kita akan bahas salah satu hal lagi yang memang harus kita perhatikan saat mau membuat sebuah film. Teman-teman tahu nggak bahwa salah satu tahapan penting yang harus dilakukan saat pembuatan film atau sebuah video adalah storyboard. Buat teman-teman yang sudah pernah terjun ke dunia perfilman pasti udah nggak asing lagi ya sama kata ini. Dalam pembuatan alur cerita ataupun penyampaian gagasan, storyboard sangat membantu semua orang yang terlibat dalam proses pembuatan sebuah film. Sebenarnya apa sih storyboard itu? Dan seberapa besar manfaatnya untuk diterapkan saat memproduksi sebuah film? Kita akan bahas sama-sama di Semantics. Storyboard adalah gambaran rancangan visual dari sebuah film, baik itu film pendek ataupun film layar lebar, tapi bisa juga kita pakai dalam pembuatan sebuah video. Secara garis besar, storyboard berbentuk serangkaian gambar demi gambar yang menjelaskan alur cerita dari awal sampai akhir. Maka bisa kita sebutkan juga bahwa storyboard pada dasarnya adalah representasi grafis tentang bagaimana video teman-teman akan terungkap. Dan pastinya diambil shot by shot ya. Storyboard terdiri dari sejumlah kotak dengan ilustrasi atau gambar yang mewakili setiap pengambilan gambar, dengan catatan tentang apa yang terjadi dalam adegan tersebut dan apa yang dikatakan dalam naskah selama pengambilan gambar tersebut. Anggap aja ini seperti versi buku komik dalam naskahnya teman-teman. Sebagai roadmap saat kita membuat sebuah video seperti naskah, storyboard secara visual memandu teman-teman sepanjang proses produksi. Dengan merencanakan video, teman-teman akan mengetahui pengambilan gambar mana aja yang perlu dibuat dan cara membuatnya saat pengambilan film dimulai. Kita pun bisa mendapatkan masukan dari orang lain sedini mungkin dan bisa membuat penyesuaian sederhana dalam storyboard teman-teman daripada nantinya kita harus membuat perubahan yang besar dalam film kita. Untuk membuat storyboard yang bagus sendiri, kita nggak perlu nih menjadi seniman visual, meskipun bisa ya, karena biasanya storyboard ini hanya digambar langsung aja pakai tangan. Tapi ada juga beberapa animator atau ilustrator yang juga menggunakan aplikasi di komputer dalam pembuatannya. Jadi storyboard ini bisa berupa apa aja, mulai dari sketsa gambar seperti komik, gambar tempel, hingga gambar yang dihasilkan sama komputer. Emangnya seberapa penting sih storyboard dalam proses pembuatan sebuah video atau film? Yang pertama, storyboard bisa membantu kita dalam proses penyampaian sebuah visi. Cara terbaik untuk penyampaian visi dalam pembuatan film atau video adalah dengan membuat storyboard. Pasti di antara teman-teman semua ada yang seringkali merasa kesusahan untuk menjelaskan visi maupun juga ide kepada orang lain. Tak terkecuali saat dalam proses pembuatan sebuah film. Dengan adanya visualisasi gambar akan memudahkan kita untuk menjelaskan apa maksud yang ingin disampaikan dari setiap adegan kita di dalam film. Di sisi lain, orang yang mendengarnya pun akan lebih mudah menangkapnya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara keduanya. Selain itu, storyboard juga bisa mempercepat proses produksi. Coba teman-teman bayangin, kalau misalkan nggak ada storyboard, otomatis sutradara akan kesulitan untuk menjelaskan alur cerita kepada para pemainnya. Jadi, setiap kotak akan berisi catatan tentang adegan yang terjadi dengan gambar yang dicantumkan. Ini pastinya akan memudahkan baik itu produser, sutradara, dan scriptwriter untuk menjelaskan setiap adegan kepada pemain film. Kalau dari segi produksinya, adanya storyboard juga membantu sutradara untuk mengetahui apa saja properti yang diperlukan saat pelaksanaan syuting nantinya. Hal tersebut pastinya akan membuat proses produksi film akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Selain itu, storyboard juga bisa kita gunakan untuk menghemat anggaran produksi. Selain mempercepat proses produksi, adanya storyboard juga bisa membantu kita untuk menghemat anggaran produksi. Kenapa? Karena melalui storyboard, seorang sutradara dapat menebak apa saja properti yang harus dibutuhkan dari awal sampai akhir produksi. Dengan begitu, otomatis selama proses produksi, seorang sutradara bisa memutuskan mana yang perlu dibeli dan mana yang tidak perlu untuk dibeli. Dalam hal ini, baik digambar oleh seniman ataupun dibuat diagram di komputer, semua storyboard akan berbagi informasi yang sama. Mereka perlu untuk memasukkan
tindakan utama, ucapan, dan efek dalam setiap pengambilan gambar untuk mengkomunikasikan dengan jelas bagaimana sebuah video akan muncul. Jadi kalau misalnya kita bikin checklist on storyboard, ada beberapa elemen kunci yang harus kita sertakan dalam storyboard kita. Di antaranya, 1. Shot image atau gambar yang diambil. Jadi shot image merupakan sebuah panel individu yang menampilkan gambar 2 dimensi untuk menunjukkan apa yang sedang terjadi dalam konteks tindakan maupun juga karakter di seluruh video. Ada juga shot number atau nomor pengambilan gambar. Nomor ini menunjukkan kapan suatu pengambilan gambar akan muncul menurut daftar pengambilan gambar video tersebut. Yang ketiga adalah action. Action merupakan aktivitas utama yang terjadi dalam satu pengambilan gambar. Kemudian ada juga dialog atau narasi. Hal ini bisa merupakan apapun yang terdengar sepanjang video kita. Kemudian ada juga sound effect-nya. Efek merupakan detail teknis yang menjelaskan cara pengambilan gambar dalam produksi dan pasca produksinya. Misalnya, rasio aspek, sudut kamera, pergerakan kamera, jenis pengambilan kamera, jenis pengambilan gambar, efek suara, maupun juga efek khusus lainnya. Jadi, sebuah storyboard atau papan cerita yang lengkap akan berisi semua informasi yang diperlukan untuk membayangkan tampilan video akhir teman-teman seperti apa. Nah, dalam proses pembuatan storyboard atau papan cerita ini, ada beberapa metode yang populer digunakan. Pertama adalah papan cerita bergambar tangan. Proses pembuatan storyboard klasik ini menggunakan tangan, di mana kita perlu membuat sketsa mock-up dari setiap gambar yang akan diambil. Jadi kita nggak perlu ya jadi seniman hebat dulu baru belajar membuat storyboard, karena gambar tongkat aja itu udah cukup. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan aksi utama yang terjadi dalam proses pengambilan gambarnya, sehingga setiap frame nggak perlu terlalu detail pun nggak apa-apa. Dalam metode pembuatan storyboard menggunakan tangan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, dia gratis. Jadi yang kita perlukan hanya pensil dan selembar kertas untuk membuat storyboard kita. Tapi kelemahannya, dia memakan waktu. Biasanya satu bingkai storyboard hanya mewakili 6 detik dari video kita aja. Jadi kalau misalkan video kita berdurasi 3 menit, jadi setidaknya kita butuh 30 bingkai storyboardnya. Dengan menggambarkan storyboard di kertas pun juga beresiko kita kehilangan storyboard kita, adalah pekerjaan kita hanya terikat dalam selembar kertas aja. Oleh sebab itu, ada metode atau opsi yang kedua dengan menggunakan software. Untuk software ini ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman pertimbangkan, contohnya. Terus langkah apa aja yang harus kita persiapkan kalau kita membuat sebuah storyboard? Yang pertama, kita buat slide kosongnya dulu. Contohnya seperti ini. Nah, setelah slide-nya kita udah siapkan, langkah selanjutnya adalah kita buat yang namanya shortlist. Shortlist adalah sebuah dokumen yang berisi pemetaan dalam pengambilan gambar dari setiap adegan dalam film. Jadi, kita harus pastikan terlebih dahulu kamera angle, kamera movement, dan lain-lainnya sebelum kita mulai untuk membuat storyboardnya. Langkah selanjutnya, kita buat timeline-nya. Jadi, hal yang perlu diingat adalah kita jangan lupa untuk membuat timeline cerita dari awal hingga akhir dari film. Hal ini akan membantu teman-teman untuk memasukkan setiap adegan di dalam storyboardnya. Selain itu, tentu aja dengan adanya timeline akan memudahkan kita untuk menjelaskan semua adegan kepada para pemain. Yang nomor 4 adalah gambar sketsanya. Jadi, setelah kita memetakan shortlistnya, kini saatnya teman-teman untuk mulai menggambarkan sketsanya. Buat semua sketsanya dari setiap adegan di kotak-kotak yang telah disiapkan untuk storyboard. Nah, di sini Anda harus membuat bagaimana setiap adegan akan terlihat secara visual. Storyboard teman-teman tidak perlu terlalu detail, kita juga tidak perlu untuk menggambarkan semua properti, atau bahkan tidak perlu juga untuk menggunakan warna. Buat semua sketsanya dari setiap adegan di kotak-kotak yang telah disediakan oleh storyboard. Teman-teman berikan aja detail visual yang cukup untuk memberikan gambaran tentang apa yang sedang terjadi, karakter mana aja yang ada dalam adegan tersebut, dan seperti apa gambaran keseluruhannya. Dalam hal ini, skrip dan catatan akan membantu mengisi rincian lainnya. Kita juga bisa membuat catatan tentang sudut dan pergerakan kamera, transisi antar pengambilan gambar, dan detail lainnya yang pastinya nanti akan sangat berguna saat proses produksi. Tadi kita udah bahas tentang metode dalam pembuatan storyboard, bisa manual atau pakai software.
Dalam hal ini, metode apapun yang teman-teman pilih, kita harus pastikan bahwa storyboard yang sudah dibuat akan menyampaikan apa yang sedang terjadi dalam bingkai layar, latar karakter mana yang hadir, properti penting apapun itu, dan teks apa yang akan muncul di layar dan di mana. Teman-teman juga bisa menyertakan catatan penting tentang sudut dan pergerakan kamera, transisi antar pengambilan gambar, dan detail produksi atau pasca produksi lainnya. Terus kita juga perlu untuk menambahkan detail-detail yang diperlukan. Dalam hal ini kita bisa memberikan catatan seperti penambahan audio jika dalam suatu adegan dibutuhkan backsound. Tentunya hal ini akan membantu dan berguna dalam proses penyelesaian film kita. Yang terakhir, kita bisa tambahkan kata-kata dalam storyboard kita. Di bagian bawah gambar, kita bisa memberikan lebih banyak konteks tentang apa yang terjadi, apa yang diucapkan, dan beberapa catatan lainnya. Misalnya, ada voiceover apapun yang ingin teman-teman sertakan juga bisa dituliskan dalam catatan ini. Pastinya hal ini akan sangat berguna untuk memasukkan apapun yang dapat diungkapkan dalam gambar sederhana aja. Jadi pastinya storyboard atau papan cerita kita harus dengan gampang terbaca seperti buku komik, sehingga pembaca, baik itu rekan kerja kita, klien kita, dan seterusnya, dapat memahami dengan tepat apa yang terjadi dalam video teman-teman. Nah, itu aja pembahasan kita hari ini tentang storyboard. Terima kasih udah menonton video ini. Silahkan teman-teman praktekkan proses atau tahapan pembuatan storyboard itu ke dalam video yang akan teman-teman rancang, atau bisa juga video yang pernah teman-teman buat sebelumnya, kemudian Anda mau belajar untuk bikin storyboardnya juga bisa. Yang pasti untuk kedepannya, setiap kita ingin membuat sebuah video, untuk menghemat waktu dan proses dalam produksinya, kita bisa menyiapkan storyboard kita terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditambahkan tentang materi ini, apapun juga yang ingin teman-teman sampaikan pun juga ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.